Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat belajar untuk belajar fisika. Belajar fisika, belajar asik. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran fisika. Ya, apa itu? Nah, sudah ada judulnya ya. Kita sudah bisa tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Kemudian bagaimana cara melakukan metode ilmiah dan membuat karya ilmiah? Nah, kita akan bahas semua, kita akan kupas semua dalam slide video berikut ini. Oke, semangat ya. Apa itu metode ilmiah? Nah, hari ini kita akan kupas, kita akan bahas bersama-sama. Nah, metode ilmiah itu merupakan suatu prosedur atau cara memecahkan masalah dengan menggunakan langkah demi langkah yang tersusun secara sistematis dan beraturan ya. Langkah-langkah ini juga harus bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara real atau nyata. Nah, kita akan lanjut ya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan metode ilmiah itu ada 7 langkah. Kita akan bahas ya. Nah, yang pertama, kita harus melakukan observasi dengan mencari permasalahan. Kita harus mencari masalah-masalah yang berkaitan, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita cari dan kita coba nanti temukan jawabannya dalam metode ilmiah tentunya. Kemudian setelah kita mendapatkan masalah, yang kedua kita merumuskan masalah tersebut. Bagaimana cara merumuskan masalah? Kita mencari rumusan masalah menggunakan kata tanya 5W dan 1H. Sudah pasti tahu ya. Apa itu? Dari kata bahasa Inggris ya. Kemudian tata tanya apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, dan sebagainya. Jadi kita menggunakan kata-kata tersebut untuk merumuskan setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Jadi setelah kita menggunakan rumusan masalah, kita coba mengumpulkan informasi dari setiap apa yang jadi masalah. Baik itu dari sumber literasi, buku literatur, ataupun kita bertanya kepada ahli-ahli di bidangnya. Jadi ahli-ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang kita alami. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara setelah kita menggali informasi. Kita dapat informasi, berarti kita coba menjawab pertanyaan yang ada di awal tadi. Ya, masalah-masalah apa saja kita coba duga jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu melakukan eksperimen, ya. Eksperimen itu dilakukan untuk apa? Eksperimen itu dilakukan untuk membuktikan hasil dari hipotesis-hipotesis atau dugaan-dugaan yang kita rumuskan tadi. Jadi kita cari eksperimen yang ada hubungannya dengan pertanyaan dan bukti untuk hipotesisnya. Bagaimana membuat eksperimen? Nah, ada 3 variabel atau 3 yang terkait dengan eksperimen.
Yang pertama adalah variabel terikat, di mana variabel ini adalah variabel yang hasil yang ingin kita capai atau kita raih. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel bebas, di mana variabel ini adalah variabel yang nantinya kita ubah-ubah sesuai dengan apa yang kita ingin capai. Kemudian yang ketiga yakni variabel kontrol, di mana variabel ini digunakan untuk mengontrol atau membuat sama sistemnya, ya. Selain dari variabel bebas, maka semuanya harus dikontrol, dibuat sama, ya. Nah, setelah itu muncullah ketika variabel bebas dilakukan, maka akan muncul variabel terikatnya, hasil yang dari variabel kontrolnya. Kemudian yang keenam adalah menganalisis data. Nah, menganalisis data ini adalah hasil dari eksperimen tadi, kita cari solusi yang paling signifikan terkait dengan masalah yang sudah kita buat atau kita alami. Jadi eksperimen itu eksperimen yang kita analisis untuk mencari solusinya yang terbaik. Nah, kemudian setelah mencari solusi terbaik dari analisis data, dan yang terakhir metode ilmiahnya adalah menarik kesimpulan. Dari hasil analisis tadi, kita membuat kesimpulan, yakni jawaban dari permasalahan yang kita hadapi atau kita alami. Nah, mungkin untuk metode ilmiah dan langkah-langkahnya bisa dilihat ya, dan sudah disampaikan. Ada tambahan atau kekurangannya, saya mohon maaf ya, karena mungkin ini sedikit video dari saya, mungkin banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.